Muhammad bin Abdullah wa alihi wa ashabihi wa wala ba'du. Dan syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah pada siang hari ini kita sama-sama bisa berkumpul dalam satu jaringan dalam mata kuliah studi Al-Quran dan hadis pendidikan. Ya, hari ini ada rekan-rekan yang presentasi. Jadi bahasan kita hari ini tentang akhlak atau karakter dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Nah, sebelumnya mungkin saya ingin mengucapkan selamat datang semuanya. Ini ada Asep, Pak Asep Takin. Pak Kiai sehat Pak? Alhamdulillah ya. Ya, mikrofonnya kayaknya ketutup nih, belum ada suaranya. Ada suaranya Pak Haji? Ya, alhamdulillah itu ada suaranya. Ya, hari ini sudah siap presentasi Pak? Siap-siapin. Siap-siapin ya. Juga ada Ibu Betty. Apa kabar Ibu Nurbaiti? Alhamdulillah baik Bapak. Baik ya, alhamdulillah sehat semua. Ada Pak Siswanto, ya, ada Muhammad Haisam, kemudian ada Hafiz Ferdiansah dan Khairul Anwar. Alhamdulillah ya Pak Siswanto, sehat ya Pak? Alhamdulillah Pak Dokter. Ya Pak, ya semuanya. Kita santai saja kuliah kita. Sebelum saya lanjutkan untuk presentasi, nanti teman-teman tolong disiapkan yang hari ini presentasi. Namun sebelum itu, saya ingin kita melihat kelas dulu. Ada apa di kelas kita ini ya? Kita lihat kelas kita dulu. Pada kelas studi Al-Quran dan hadis pendidikan. Oke, ini ya, kita kelas 2B. 2 ya. Nah, di sini di mata kuliah ini saya sudah menyampaikan terkait dengan tugas-tugasnya, yaitu ada 3 tugas yang memang harus kita selesaikan. Yang pertama adalah presentasi, yang kedua adalah UTS, dan yang ketiga adalah UAS. Nah, sekarang kita nanti membahas tema ini ya, tema 4, pendidikan akhlak atau karakter berbasis Al-Quran hadis. Ini nanti insya Allah daftar hadir dan materi akan tayang pada jam 14.00. Nah, jadi Bapak dan Ibu, teman-teman semua, terkait dengan presentasi nanti silahkan klik ya. Ini ada di topik ketiga dan juga ada di topik kedua. Jadi biarkan saja lah. Ini kita bisa klik di sini nanti. Nah, kita klik ini ya. Jangan lupa untuk mengklik link ini. Nah, diklik di link ini, nanti akan terbuka Google Form ya. Jadi pengumpulan tugas perkuliahan studi Al-Quran dan hadis pendidikan. Nanti silakan isi sesuai dengan emailnya, nama, NIM, dan kelasnya. Kelas ini adalah kelas 2B2 ya. Jadi nanti klik 2B2. Nanti apa yang dikirimkan? 3 presentasi kelompok ya. Misalkan hari ini presentasi atau sudah siap filenya, silahkan kirim ke sini. Kemudian dengan melampirkan naskah. Nah, naskah ini bisa berbentuk dokumen atau juga bisa berbentuk file PDF ya, filenya. Nah, kemudian di sini ada template nih. Ya, jadi ada template UTS dan UAS. Ketika nanti dibuka Google Form-nya, nanti bisa diklik ini nih. Kita klik coba link ini. Nah, ini ada muncul template-nya. Nah, ini ya. Ada tugas perkuliahan. Di sini sudah disampaikan ya, sudah dijelaskan terkait dengan apa yang harus dilakukan pada saat
UTS, dan UAS. Jadi sudah bisa dikerjakan mulai sekarang, gitu ya. Nah, di sini ada latar belakang tugas. Nah, jadi kurikulum menuntut mahasiswa tidak hanya menguasai teori secara kognitif, tetapi juga mampu mengintegrasikan nilai-nilai Quran dan hadis ke dalam realitas sosial. Nah, tujuannya itu. Jadi, intinya di tugas UTS ini nanti mahasiswa itu mendeskripsikan secara naratif sebuah problem atau masalah aktual ya di masyarakat atau di sekolah atau di madrasah atau di tempat di lingkungan ya, bahkan di mana saja yang terkait dengan tema perkuliahan. Nah, tema-tema perkuliahan kita tentunya sudah tahu ya karena ada di RPS. Nah, kemudian kita berusaha mengidentifikasi problem-problem atau masalah-masalah yang muncul. Maka UTS itu nanti ada topiknya, UTS dan UAS topiknya ini ya, ada temanya. Pertama, metodologi pembelajaran Quran hadis, etika moral dalam agama dan seterusnya ya, sesuai dengan tema perkuliahan kita. Nah, nanti silahkan teman-teman menulis kaitan dengan tema ini dengan konteks di mana berada. Misalkan kita mengkontekskan ada judul naratif, misalkan contohnya ketika sekolah kehilangan karakter, refleksi pendidikan akhlak di era digital. Nah, ini nanti apa masalahnya? Nanti kita tulis sesuai dengan alur ini, ada bagian 1, ada bagian 2. Bagian 2 itu ada analisis fenomena atau fenomenologi ya. Nanti silahkan disesuaikan dengan judulnya, dengan teksnya. Terus ada bagian ketiga, ada landasan-landasan terkait dengan fenomenologi itu dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Misalkan terkait dengan akhlak atau kenakalan atau karakter. Ada nggak sih isyarat Quran atau petunjuk wahyu terkait dengan karakter tersebut? Nah, kemudian di sini ada komponen-komponen yang ada ya, dan nanti UTS itu selesai sampai situ. Nah, kemudian UAS-nya itu melanjutkan naratif yang sudah dibuat dalam UTS. Di situ ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan ketika UAS nanti ada pertanyaan kritis. Siapa yang buat pertanyaan ini? Ya, pertanyaan ini dibuat dalam naratif yang dikirimkan pada saat UTS. Misalkan ada contohnya, bagaimana nilai-nilai pendidikan karakter dalam Quran Surah Luqman ayat 12-19 dapat diimplementasikan dalam kurikulum sekolah untuk mengatasi degradasi moral generasi muda. Nah, kemudian dilanjutkan dengan ada UAS ya, ada template UASnya di sini ya. Ada judulnya bisa judul yang sudah dibuat pada saat UTS, ataupun seandainya ini nggak cocok diperbaiki lagi, silahkan, nggak masalah. Kemudian contohnya apa? Kemudian di sini juga ada model-model, ada solusinya, ada solusi makro, mikro, solusi keluarga dan komunitas jika memungkinkan, dan ini sangat disesuaikan dengan konteks ya. Judulnya tidak harus seperti ini hanya tuntutan, hanya template, hanya urutan gitu ya, tapi pada dasarnya nanti disesuaikan. Apa komponen yang harus ada? Nah, ini harus bisa dibaca, kemudian nanti diakhiri dengan penutup, dan ini adalah format penulisannya. Format penulisannya, gaya penulisan kita menggunakan apa style 7 edition ya, jadi kutipan langsung ya, tidak menggunakan kutipan catatan kaki di bawahnya. Nah, untuk bisa memahami ini nanti bisa dilihat. Enaknya teman-teman semua ini sudah bisa memahami model atau gaya penulisan menggunakan Mendeley atau menggunakan aplikasi Zotero. Nah, ini kertasnya A4, marginnya sekian, fontnya Times New Roman, spasinya sekian ya 1,5, halamannya ya minimal 20 halaman ya UTS dan UAS. Kemudian ada penomoran halaman dengan angka Romawi.
Jadi boleh menomorkan dengan, tapi jangan menggunakan angka Romawi ya. Ini menggunakan angka Arab saja. Ya 1, 2, 3 dan seterusnya. Sampul biasa. Nah ini nanti silakan dibaca-baca. Kalau teman-teman yang sudah bisa menyelesaikan, ini nanti bisa boleh mengirimkan ya. Jadi kita nanti tidak ada model hari ini UAS gitu. Tapi silakan saja mengirimkan naskah-naskahnya pada link yang sudah disiapkan di kelasnya. Itu ya terkait dengan perkuliahan kita. Jadi saya nanti pada mata kuliah ini tidak memunculkan pertanyaan ya yang dijawab dengan jawaban dari pertanyaan tersebut. Tapi bagaimana nanti teman-teman semua bisa merefleksikan konteksnya masing-masing, dicari permasalahannya seperti apa, kemudian juga dikaitkan temanya dengan mata kuliah ini dan dijadikan solusinya. Jadi solusinya lebih cenderung solusi yang naratif. Jadi kalau dalam bentuk metodologi penelitian ini lebih cenderung seperti penelitian kualitatif ya. Di kualitatif itu didasarkan atas apa? Atas fenomenologi, bisa datanya dengan wawancara, bisa pengamatan, bisa observasi ya. Jadi lebih cenderung pada kualitatif ya, bukan kuantitatif. Jadi dari sekarang dipersiapkan, nanti kalau seandainya ada yang kurang paham ya bisa bertanya ya, bisa mengajukan pertanyaan ya terkait dengan judul atau apapun yang akan diselesaikan. Dan saya berharap nanti paling tidak kalau itu menarik bisa dibawa, dijadikan judul persiapan untuk tesis gitu. Kalau memang sudah siap itu bisa juga dijadikan judul untuk tesis dan tinggal dikembangkan saja. Nah itu ya terkait dengan UTS dan UAS. Jadi UTS dan UAS itu soalnya sudah ada ya, tinggal dilaksanakan saja ya, tinggal dilaksanakan saja sesuai dengan ketentuan dan aturan-aturan yang ada sesuai dengan template yang tadi saya berikan. Jadi teman-teman nanti bisa klik link di kelas itu ya, link di kelas, linknya ada di tema atau ketiga ya, di tema kedua dan ketiga ya. Tema dan di kedua dan ketiga nanti silakan diklik saja dan dibuka saja. Oke, terima kasih. Mungkin itu terkait dengan perkuliahan kita untuk pelaksanaan UTS dan UAS-nya. Kalau ada hal-hal yang didiskusikan silakan sebelum nanti teman kita presentasi ya. Silakan kalau ada. Kalau tidak ada langsung presentasi saja. Ya, silakan Pak Asep. Silakan Pak Asep. Kalau langsung share screen ya? Ya, Pak. Langsung share screen. Ini suaranya saya kurang terdengar nih. Halo? Ya, ya Pak. Langsung share screen ya? Langsung Pak. Yang mana ini? Bagian Di layar itu ada tanda panah tuh ya. Suara saya terdengar nggak nih? terdengar Pak. Ya. Ya, di Tanda panah mana Pak? di bawah itu ada tanda panah. Klik. Nah, sebentar saya coba perlihatkan. Nah, ini. Ya, ini terlihat nggak nih? Nah, ini ada tanda panah Pak di layar. Di layar Bapak itu ada tanda panah seperti ini, diklik saja. Nah, seperti ini. Nanti share, bagikan layar. Share, bagikan layar, nanti layar presentasi Bapak akan bisa dilihat oleh kita. Atau mungkin ada yang bisa bantu? Siap, Tad. Kirim. Silakan, Saya, Tad. Pak Turoji bisa bantu mungkin? Kirim ya? Tuh, Bu Betty ketawa, Bu Betty mah. Tadi dikirim dulu, Tad. Ya, silakan. Ya, kirim ke WA. Ya. Kenapa tadi mah merasa pede?
Nah itu ada itu muncul. Tad. Nah, itu muncul itu. Nah, tinggal buka filenya aja Tad. Buka filenya. Aduh. eh, Nah filenya Pak Asep. Tadi di mana filenya? File presentasinya tinggal dibuka. sudah belum? Belum. Coba kirim ke saya Tad. Tad Asep. Belum ya? Oh ini harus dikirim nih. Ya kirim aja dulu nggak apa-apa. Kirim ke Paturoji, Kang Paturoji. Ya, kita tunggu dulu ya. Bagaimana? Tunggu Ya dulu tunggu aja. dulu Pak Dokter. Ya. Asepnya ada. Kirim via WA. Tadi Keluar keluar ya? deh. Asep tadi keluar, iya keluar. Lagi ini kayaknya lagi mau ngirim. Oh ya, selain Pak Asep hari ini ada nggak? Pak siapa kemarin ya? Muhammad Haisam. Haisam. Sudah Kang Oji. Oh siap. Pertama, Pak siapa ya? Kemarin saya lupa. Pak Zulfi Amin, Pak. Ya Oh, Pak iya. Zulfi. Nah itu ada tuh. Udah nih Pak Asep udah ngirim. Oh, udah kirim. Saya download dulu. Oke Pak Tunggu Asep. dulu Pak Asep masuk lagi. Pak Dokter izin bertanya Pak. Ya. Kemarin yang file yang saya kumpulkan itu untuk presentasi bentuknya PPT Pak. Itu boleh nggak Pak? Atau Nggak harus apa-apa, bentuknya nggak apa-apa, dokumen? silakan aja. Oh, ya, terima kasih Kalau Pak. yang mau PPT, mau PDF juga silakan aja, nggak apa-apa. Ya, terima kasih Pak Dokter. Ya, sama-sama, silakan. Pak Asep ada Pak Asep. Ya, silakan aja. Halo. Ya. Barusan terlempar, sekarang gabung lagi. Ya, ini sudah muncul nih. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bapak Dokter, Bapak Ibu, teman-teman yang saya hormati, pada kesempatan ini kita akan membahas kaitan dengan pendidikan karakter dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Jadi tema ini sangatlah penting karena sejatinya tujuan pendidikan selain mencerdaskan manusia juga membentuk manusia yang memiliki akhlak, tanggung jawab, juga nilai-nilai kebaikan. Jadi tema ini sangat penting untuk kita kaji bersama. Di dalam Islam, ilmu dan karakter tidak bisa dipisahkan. Ilmu harus melahirkan perilaku yang baik, dan pendidikan harus menghasilkan manusia yang beriman serta bermanfaat bagi sesama. Baik, lanjut Ustaz Oji. Selanjutnya ini pendahuluan dan latar belakang bahwa sejatinya dari waktu ke waktu, zaman ke zaman itu terjadi pergeseran moral ya dari berbagai bangsa termasuk Indonesia. Nah, krisis moral bangsa ini banyak sekali kasus-kasus yang tidak baik lah, tawuran, pelajar, narkoba, korupsi, dan ini menunjukkan masalah yang besar pada Suaranya putus-putus ya Pak Asep. Termute. ya. Kemudian dalam perspektif Islam sendiri bahwa pendidikan karakter atau akhlak ini bukan hal yang baru. Al-Quran dan hadis telah memberikan pedoman yang lengkap bagaimana manusia membangun karakter yang baik. Nilai seperti ini, kejujuran, kesabaran, keadilan. Pak Oji, teks. Ya. Jadi pendidikan karakter dalam Al-Quran dan hadis ini sudah menjadi di dalam Al-Quran sudah ada termaktub di dalam Al-Quran maupun hadis. Dalam Islam, Al-Quran ataupun hadis memberikan pedoman yang lengkap tentang bagaimana manusia membangun karakter yang baik, di mana nilai seperti kejujuran, kesabaran, keadilan, kepedulian, sikap pemaaf, serta sebagian bagian dari Islam. Bahkan Rasulullah SAW mempunyai karakter itu. Rasulullah diabadikan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar mempunyai budi pekerti yang agung. Jadi Rasulullah SAW, tauladan kita, itu punya akhlak yang paling agung. Jadi di atas rata-rata manusia. Kemudian dasarnya juga bahwa dalam laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW tauladan yang baik baginya. Jadi akhlak yang mulia adalah cerminan iman yang sempurna. Jadi ayat ini merupakan akhlak Rasulullah SAW yang menjadi teladan untuk seluruh umat manusia. Selanjutnya Pak, oke. Kemudian landasan atau dasar pendidikan karakter ini terdapat di dalam Al-Quran. Sumber yang pertama dan utama rujukan umat Islam dalam surat Luqman ini
bahwa Luqman memberi nasihat kepada anaknya untuk memerintahkan sholat, amar ma'ruf nahi munkar, sabar, dan menjauhi kesombongan. Jadi karakter, akhlak seseorang itu sudah ada termaktub di dalam Al-Quran, dalam surat Luqman. Kemudian di dalam hadis, bagaimana segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW ini berkaitan dengan karakter. Maka Rasulullah SAW itu diturunkan ke bumi ini untuk liutamimma makarimah. Jadi untuk untuk menyempurnakan akhlak. Kemudian ada hadis dari Zaid bin Sabit, aku tinggalkan untuk kalian 2 pusaka, kitabullah dan ahli baitku. Ahli baitku ini punya penafsiran yang berbeda, tetapi ini menyangkut akhlak Rasulullah SAW. Ya. Mengikuti jejak Rasulullah sangat penting dalam pembentukan pribadi muslim. Dan selanjutnya, landasan selanjutnya adalah takwa. Apa itu takwa? Takwa adalah memelihara diri kita untuk senantiasa mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian takwa juga melahirkan sikap bahwa diri kita, seseorang selalu diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dia bersama kamu di mana kamu berada dan dia menyaksikan apa yang kamu kerjakan. Jadi takwa ini juga melahirkan sikap karakter seseorang menjadi karakter yang baik. Lanjut. Kemudian konsep pendidikan karakter dalam Islam. Jadi definisi karakter adalah secara harfiah watak, tabiat, sifat kejiwaan, budi pekerti, berkepribadian, punya ciri khas gitu ya, punya ciri khas yang baik itu karakter. Kemudian nilai-nilai yang mengarah pada kebaikan tertanam dalam diri dan tercermin dalam perilaku. Wah, ini bagus sekali ya. Mengarah kepada kebaikan, tertanam dalam diri, tercermin dalam perilaku. Kemudian akhlak sebagai fondasi. Apa akhlak sebagai fondasi? Sebagai dasar, sebagai asas, kedudukan akhlak ini sangat penting. Tanda kesempurnaan iman seseorang kepada Allah, kemudian membedakan diri manusia dan makhluk yang lain. Dan tujuan pendidikan karakter Islam adalah membentuk anak didik yang berakhlak mulia. Jadi tujuan pendidikan dalam bernegara itu sama persis. Saya tidak tahu ngambilnya dari mana tujuan pendidikan Indonesia itu, tapi senapas dengan tujuan pendidikan karakter Islam. Selanjutnya, Pak Oji, biar cepat. Ada tahapan pembentukan karakter anak. Pendidikan karakter tidak terbentuk secara instan. Tentu saja ya, harus melalui proses secara bertahap. Nah, secara bertahap. Pada usia awal dalam Islam itu usia 0 sampai 2 tahun, di sini ada penanaman tauhid. Nah, apa itu tauhid? Tauhid itu mengakui bahwa manusia lahir dalam kondisi fitrah, dianugerahi potensi bahwa adanya Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa taala, penting mendengarkan kalimat tauhid sejak dini. Ini penting di tahapan pertama itu adalah tauhid. Yang kedua adab. Apa itu adab? Adab ini anak usia 5 sampai 6 tahun. Di sini anak dididik budi pekerti.
Di sini anak mengenal jujur, baik dan buruk, benar dan salah. Hadisnya adalah kejujuran itu kebaikan mengantar ke surga. Dan al-kadzab, sedangkan bohong itu adalah kejelekan dan mengantar kepada neraka. Selanjutnya adalah tanggung jawab usia 7 sampai 8 tahun. Ketika anak semakin besar, anak harus memiliki tanggung jawab. Salah satunya adalah pembiasaan ibadah sholat. Makanya sholat itu diusahakan untuk dilatih pada usia 7 tahun. Padahal posisi mukallaf itu kurang lebih 12 tahun. Tapi kenapa disuruh 7 sampai 8 tahun? Kenapa disuruh sholat padahal dia belum balik gitu. Nah, disinilah pentingnya pembiasaan dan itu akan menjadi tanggung jawab dan akan menjadi karakter. Artinya karakter dibangun melalui pembiasaan sejak kecil hingga dewasa. Selanjutnya, itu ya karakter pertama ya. Kemudian karakter yang kedua, di sini anak usia 8 sampai 10 tahun ya, munculnya sifat kepedulian. Di sini anak mempunyai sifat kepedulian, ya, sifat kepedulian terhadap lingkungan dan sesama. Contohnya Rasulullah SAW itu mengembalakan kambing sebagai wujud peduli terhadap ekonomi pamannya Abu Thalib gitu. Jadi sudah terbangun sifat simpati, empati, peduli di sini harusnya gitu ya. Kemudian kemandirian ini usia 11 sampai 12 tahun anak memiliki kemandirian dan siap menerima resiko. Contohnya Rasulullah SAW ketika ikut berniaga ke negeri Syam bersama pamannya itu untuk melatih kemandirian dalam hidup. Dan terakhir adalah bermasyarakat. Tahap-tahap pembentukan karakternya adalah bagaimana anak mampu bermasyarakat berdasarkan pengalaman sebelumnya. Karena banyak juga anak-anak yang cerdas, ya. Sekarang nih anak-anak yang cerdas, tapi bermasyarakatnya luar biasa repot sekali. Bahkan kalau sekarang mah disuruh pergi bermain itu susah. Berbeda dengan dulu kan. Susahnya minta ampun. Disuruh bermain, coba bayangin. Saking ininya. Nah, ternyata yang paling sulit sekarang zamannya adalah bermasyarakat. Bagaimana ya biasanya dulu kalau kita di usia anak 12 tahun itu kan biasanya remaja masjid ya. Sekarang itu susahnya yang minta ampun untuk mengumpulkan anak-anak. Jadi ini tantangan juga ya terhadap pembentukan karakter pada anak era zaman teknologi sekarang ini. Selanjutnya Pak Oji. Ada peran orang tua dalam pendidikan karakter. Ya. Orang tua penentu keberhasilan pendidikan karakter anak. Orang tua sebagai sosialisasi pertama dan utama bagi anak. Dalam hadisnya itu Al-ummu madrasatul ula. Bahwa ibu itu sekolah pertama bagi anak. Kemudian fungsi pokok keluarga. Ada fungsi biologis, tempat lahirnya anak, kelangsungan hidup manusia. Fungsi afeksi, hubungan cinta kasih melahirkan persaudaraan, persamaan pandangan, dan fungsi sosialisasi. Anak mempelajari tingkah laku, sikap, nilai, dan norma masyarakat itu mulainya dari orang tua. Kemudian konsistensi pengasuhan. Keselarasan pengasuhan oleh anggota keluarga sangat penting untuk karakter anak. Selanjutnya,
Pak Oji. Nah, sekarang peran guru dalam pendidikan karakter. Ada 5 peran utama guru. Ya, guru ini punya peran utama. Pertama, digugu dan ditiru, keteladanan. Ya, jadi faktor mutlak yang paling mendasar, paling esensi. Tanpa ini karakter hanya slogan. Makanya guru walaupun itu punya nilai tersendiri, ya. Coba ini matching nggak kalau guru padahal boleh saja dia masuk ke klub malam gitu ya, boleh saja secara ini. Tapi karena dia ada punya prinsip atau punya keteladanan, dia pasti tidak mau masuk klub malam. Padahal secara manusianya boleh. Makanya di sini perlunya keteladanan. Kemudian sebagai inspirator, mampu membagikan semangat dan potensi siswa berprestasi. Kemudian menjadi motivator, membangkitkan spirit atas kerja. Kemudian dinamisator, mendorong gerbong pendidikan ke arah tujuan dan kearifan. Dan evaluator, selalu mengevaluasi metode pembelajaran karakter yang digunakan. Dan terakhir Pak Oji, kesimpulannya, esensi pendidikan karakter upaya sistematis untuk membantu peserta didik memahami nilai-nilai perilaku manusia, mencakup hubungan dengan Allah, diri sendiri, lingkungan, sesama, dan kebangsaan. Ini yang paling mendasar dalam pendidikan karakter ya. Kemudian harus berdasarkan norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Pedomannya tentu dari Quran dan hadis ya. Keduanya ini petunjuk jelas bagi umat manusia, dan Al-Quran terutama itu mukjizat sepanjang zaman. Ya. Tidak bisa dikalahkan oleh AI sekalipun. Dia Al-Quran ini kalau dulu itu mukjizatnya mengalahkan satu kaum, satu karakter, satu maksiat. Nah, sekarang ini kan sudah berbagai maksiat tuh datang, tetap yang menjadi obat penawarnya adalah Al-Quran, menjadi pedomannya adalah Al-Quran. Kemudian peran lembaga pendidikan. Keluarga, lembaga pendidikan pertama paling berpengaruh penanaman nilai agama dan sosial, kemudian sekolah dan masyarakat. Dan terakhir, pembentukan karakter usia dini. Golden age itu ada di usia dini. Jadi jauh-jauh hari kita harus memberikan karakter jauh lebih mudah itu ketika ditanamkan pada usia anak-anak. Mungkin demikian Pak Oji ya. Terima kasih telah membantu nih. Ini mah laptopnya sudah jadul banget. Jadi nggak kelihatan ininya. Berat. Ya, Terima kasih Pak. sama-sama, Tat. Terima kasih sudah presentasi. Ada nggak teman kita yang mau presentasi lagi satu kelompok dengan bahasan yang ini? Muhammad siapa tadi ya? Pak Muhammad, ada Pak Muhammad? Oke, terima kasih Pak atas presentasinya Pak Asep Mutakin. Tadi sudah dipaparkan ya, cukup baik, cukup panjang terkait dengan akhlak dalam Al-Quran hadis. Ini muncul pada Pak Muhammad, mau ada yang disampaikan terkait dengan materi ini? Ya, izin Muhammad Pak Dokter Zulfi. baru. Ya, Ya. Muhammad Zulfi. Ya, baik Pak Dokter, boleh menambahkan Ya, silakan. Kalau ada file boleh juga dipresentasikan. Boleh dikirim ke siapa ya, Oji. Pak Dokter ya? Di grup aja, di grup. Fauzi ya? Iya, di grup ya. Sebentar ya.
Langsung aja dari situ, Tat. Pura wae. Ayo, Baru buat. Sudah ya Pak? Kirim. ya bisa dimulai saja Pak, nggak apa-apa. Ya, baik Nanti ya. Bang Fatur Roji ya Terima kasih Pak presentasinya. Dokter atas waktunya. Izin mempresentasikan berkaitan dengan pendidikan karakter dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Baik, yang pertama saya akan menyampaikan urgensi dan landasan pendidikan karakter. Yang pertama yaitu krisis moral dan masalah. Ini yang terjadi pada peserta didik. Jadi maraknya kasus tawuran, pelajar, narkoba, dan korupsi. Dan ini mencerminkan darurat moral bangsa. Alhamdulillah mungkin untuk sekarang terdengar sedikit gitu ya untuk masalah tawuran atau apa, banyak yang mengatasinya lah mungkin ya, alhamdulillah sedikit ya dibanding tahun-tahun yang sebelumnya begitu ya. Anak-anak tuh berangkat ke sekolah ya kan, nggak nyampe ke sekolah tuh malah diem dulu, nongkrong dulu gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang sedikit terjadinya begitu ya untuk masalah tawuran. Yang kedua yaitu Udah kelihatan, Tat? ada Ya, tidak? terlihat. Ya. Yang kedua yaitu tantangan karakter pada peserta didik, rendahnya tanggung jawab dan kesantunan. Berkaitan dengan kesantunan di sini ya, mungkin sudah sedikit gitu ya. Mungkin saya mengajar di SD gitu ya, yang alami saya sekarang gitu ya. Anak-anak itu dalam salaman gitu, cium tangan ke guru itu mungkin agak sedikit salah gitu mungkin ya Pak Dokter, yang saya alami gitu ya. Apa diantaranya yaitu bukannya cium tangan atau malah cium pipi gitu ya, ada yang gitu, ada cium tangannya sendiri gitu ya. Mungkin itu sedikit masalah kesantunan. Bahkan ketemu guru juga mungkin tidak mengucapkan salam, halo Pak gitu, mungkin itu contohnya gitu itunya ya untuk moral masalah ini. Yang kedua yaitu pendidikan karakter mutlak diperlukan untuk mengembalikan marwah peradaban ilmu. Nah, itu untuk berkaitan dengan krisis moral. Yang kedua yaitu tahapan pembentukan karakter usia dini. Yang pertama yaitu anak lahir dalam kondisi fitrah. Penanaman kalimat tauhid sejak dini menjadi fondasi dasar spiritual. Baik anak-anak di SD terutama ya saya ajarkan, alhamdulillah berkaitan ini tauhid ini penting sekali ya, mengenal yaitu sifat-sifat Allah ya, yang 20 yang wajib diketahui, yang mustahil itu tanamkan kembali begitu ya Pak Ustadz gitu ya. Kita alhamdulillah saya diajarkan setiap hari Jumat, setiap ada kegiatan yaitu rohis seperti itu. Nah, ini berkaitan dengan tauhid gitu ya, ajarkan dari sejak dini, dari umur 2 tahun tuh udah diajarkan. Baik, yang kedua yaitu berkaitan dengan mendidik budi pekerti, mengenalkan nilai kejujuran serta membedakan perbuatan baik dan buruk. Nah, ini adab ini cukup luar biasa gitu ya untuk anak-anak sekarang gitu ya. Mudah-mudahan anak-anak sekarang tuh ya sedikit-sedikit lah adabnya gitu, terutama ya anak-anak tuh mungkin kebanyakan yaitu yang saya alami gitu ya, melihat gitu, memantau di sekolah itu kebanyakan terpengaruhi oleh gadget gitu ya, HP gitu ya, TikTok atau segala macam. Mudah-mudahan ini kita bisa menguatkannya sebagai guru. Yang kedua yaitu tanggung jawab, pelatihan disiplin, beribadah, perintah sholat di usia 7 tahun, dan penegasan aturan di usia 10 tahun. Berkaitan dengan sholat, ya kita tanamkan ya dari sejak dulu biar nanti mengusai usia remaja itu terbiasa begitu. Yang selanjutnya yaitu kepedulian, menumbuhkan kepekaan sosial dan lingkungan, menjadi sifat Rasulullah yang gemar membantu. Yang kelima, kemandirian, melatih kesiapan menerima risiko dan tanggung jawab ekonomi mandiri seperti pengalaman berniaga. Yang keenam yaitu bermasyarakat, kemampuan beradaptasi dengan ragam karakter di luar lingkungan keluarga secara bijak.
Peran strategis keluarga dan pendidik. Peran orang tua, agen sosialisasi pertama dan penentu utama suksesnya pembentukan karakter. Yang kedua yaitu menjalankan fungsi biologis, afeksi, cinta kasih, dan sosialisasi nilai norma. Yang ketiga yaitu pengasuhan antara keluarga adalah kunci mutlak. Peran guru, faktor esensial utama penurunan akhlak, membangkitkan potensi etos kerja, mendorong arah dan mengukur efektivitas metode. Kesimpulan, pendidikan karakter berbasis Al-Quran dan hadis merupakan upaya sistematis komprehensif yang mencakup hubungan vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta hubungan horizontal kepada diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan, dan mengoptimalkan peran keluarga dan lembaga pendidikan sejak usia dini. Pembentukan insan beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia dapat tercapai secara efektif. Baik Pak Dokter, mungkin itu saja tambahannya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Oke, terima Assalamualaikum. kasih. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian yang sudah diberikan. Agar tidak terpotong, jadi saya juga ingin menyampaikan ya terkait dengan materi ini. Tadi sudah disampaikan ya bagaimana memang pendidikan Islam itu memiliki keterkaitan yang kuat dengan moral, keterkaitan yang kuat dengan akhlak, dan memiliki keterkaitan yang kuat bagaimana implementasi pembelajaran itu bukan hanya aspek kognitif saja, ya, bukan hanya aspek pengetahuan saja, bukan hanya taklim saja, tapi orientasinya pada tarbiyah dan juga ta'dib, ya. Dan pendidikan ta'dib atau pendidikan akhlak itu adalah pendidikan yang utama, ya. Karena utamanya maka kita sering mendapatkan informasi bahwa adab itu lebih utama, akhlak itu lebih utama dibanding dengan ilmu. Nah, artinya di sini proses pembelajaran akhlak adalah proses pembelajaran yang memiliki hal-hal yang penting yang harus diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Tanpa itu, maka ruh pendidikan itu bisa hilang, ya. Karena proses pembelajaran, proses pendidikan yang kita lakukan pada saat ini itu merupakan sebuah proses untuk generasi yang akan datang. Artinya, kita bisa melihat 10 tahun yang akan datang kondisi sebuah daerah, kondisi sebuah negara seperti apa, itu bisa kita lihat dari pendidikannya. Ketika pendidikan itu tidak memperhatikan moral atau akhlak, maka bisa diprediksi ke depan mengalami krisis moral atau krisis akhlak. Nah, terkait dengan proses pendidikan akhlak itu, ini juga sejalan bahwa pendidikan itu adalah proses bagaimana menerjemahkan nilai-nilai wahyu dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana menerjemahkan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Karena sebagaimana kita maklumi bahwa Rasulullah SAW juga diutus untuk menyempurnakan akhlak. Artinya akhlak pada saat itu sudah ada, tapi diluruskan, disempurnakan. Yang tadinya berorientasi hanya pada materi, Islam meluruskan bahwa orientasi bukan hanya pada materi, tetapi berorientasi pada jangka panjang, yaitu pada kehidupan akhirat atau kehidupan setelah mati. Nah, karena itu karakter dalam pendidikan Islam itu walau bagaimanapun menjadi sesuatu yang utama. Nah, tadi sudah disampaikan hal-hal yang terkait dengan bagaimana
saat ini kita menghadapi perubahan yang luar biasa. Proses disrupsi ya. Disrupsi itu perubahan yang cepat, perubahan yang tiba-tiba ya, karena perubahan yang cepat dan tiba-tiba itu terkadang kita tidak siap untuk menerimanya. Karena tidak siap untuk menerimanya, maka biasanya terombang-ambing ya. Nah, sekarang ini dampak itu sudah jelas ya. Yang dulu orang malu-malu ya, memunculkan identitasnya, sekarang sudah masuk ke ruang-ruang publik, sudah masuk ke ruang-ruang media, sudah masuk ke anak-anak kita. Ya katakanlah kalau 20 atau 10 tahun yang lalu, isu LGBT misalkan, itu adalah sebuah isu yang dianggap ya mana mungkin ada gitu. Tapi saat sekarang mereka sudah memiliki komunitas dan tidak malu-malu ya untuk menyatakan identitasnya. Dan ini merupakan sebuah dekadensi moral ya, yang memang menjadi tantangan tersendiri bagi seorang pendidik ya, terutama guru PAI. Nah kemudian teman sekalian, ini kita sering tertukar ya kalimat-kalimat yang sepertinya hampir sama, tetapi sebenarnya berbeda ya. Kita sering mendengar kalimat akhlak, karakter, moral, dan etika. Nah, pada dasarnya ini kerangka berpikirnya dan sumbernya juga berbeda. Kenapa kemudian saya lebih cenderung menekankan ketika teman-teman itu berkaitan dengan akhlak, ya itu orientasinya akan berbeda dengan karakter. Ketika memahami karakter, maka orientasinya juga akan berbeda dengan moral. Dan demikian pula dengan etika. Nah, kalau kita dalam konteks pendidikan agama Islam, itu lebih cenderung dengan istilah akhlak sebenarnya. Nah, mengapa cenderung menggunakan istilah akhlak? Karena dalam konteks pendidikan, akhlak ini jelas sumbernya wahyu. Ya, jadi Al-Quran dan hadis. Ketika bertentangan dengan nilai utama itu, maka secara otomatis ya bahwa nilai tersebut dianggap tidak baik karena bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis, akhlak. Karena itu ketika kita konteks akhlak ini, tidak bisa kita menghalalkan sesuatu yang haram, misalkan itu adabnya atau akhlaknya. Nah, kalau kaitan dengan akhlak, sumbernya Al-Quran dan hadis. Kemudian kalau karakter, itu sumbernya adalah bisa pendidikan, bisa lingkungan. Di mana lingkungan itu biasanya juga tidak selalu dilandaskan atas prinsip-prinsip Al-Quran dan prinsip-prinsip hadis. Nah, kalau karakter itu. Kadang-kadang benar menurut lingkungan, itu belum tentu benar menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, misalkan terkait dengan lingkungan, ya lingkungan itu ketika kita mengatakan bahwa judi itu haram. Nah, Al-Quran jelas menegaskan bahwa judi itu haram. Maka kemudian tidak boleh dikutak-kutik menjadi halal. Karena memang dalam nasnya sudah haram. Tetapi ketika menggunakan karakter, norma sosial, moral, dan etika, itu bisa saja diperbolehkan. Maka muncullah kemudian istilah lokalisasi perjudian. Dalam Islam sudah jelas haram, tidak boleh. Tapi kalau dalam konteks karakter, moral, etika, apalagi menggunakan budaya demokrasi, di mana di situ misalkan sebagian orang senang berjudi, maka dilakukanlah pemungutan suara, boleh atau tidak. Nah, itu bisa saja memunculkan sesuatu itu menjadi boleh. Nah, karena itu saya kalau dalam pendidikan Islam lebih menekankan pada konteks akhlak ya dibanding dengan karakter. Moral lebih cenderung sumbernya adalah
norma sosial, aturan-aturan sosial. Kalau etika kecenderungannya adalah filsafat, berpikir, ya, logik, rasional. Nah, itu lebih cenderung pada etika. Kemudian tolak ukurnya, kalau dalam akhlak itu syariat Islam, ada konteks halal dan haram. Kalau karakter itu ada konteks universal, nilai universal. Misalkan dalam konteks akhlak, ya Allah sudah memberikan manusia itu dalam bentuk yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, kemudian kenapa muncul misalnya ada kontes-kontes Miss Universe dan seterusnya, gadis tercantik sejagat, itu menjadi tolak ukurnya apa? Barometernya apa? Maka kemudian dimunculkan adalah positivisme. Kalau cantik, berat badannya sekian, tinggi badannya sekian. Nah, menurut saya barometernya itu bukan akhlak itu. Karena kalau Islam itu sudah memastikan bahwa setiap orang itu dilahirkan dalam kondisi yang fi ahsani taqwim, maka kemudian nilai-nilai itu bertentangan juga. Nah, ketika moral itu konvensi masyarakat. Konvensi masyarakat itu artinya tergantung kesepakatan yang berlaku di masyarakat. Jadi nilai baik, nilai halal, nilai haram itu bisa berubah dengan konteks karakter, moral, dan etika. Ya, misalkan Islam sudah memandang bahwa babi itu haram, ya sampai kapanpun haram. Walaupun sekarang-sekarang baru diketahui ya, misalkan bahwa babi itu mengandung hewan-hewan tertentu yang membahayakan ketika dikonsumsi. Ya walaupun nanti ada alat yang secanggih yang bisa memisahkan antara hewan itu dengan dagingnya, misalkan itu tetap haram. Karena Al-Quran sudah berbicara itu. Tapi tidak dengan konteks karakter, konteks moral, dan etika. Karena itu sekali lagi dilandaskan pada kalau karakter nilai-nilai universal, moral itu kesepakatan, konvensi masyarakat, kalau etika itu adalah rasionalitas, ya, logik berpikirnya. Kemudian kalau akhlak itu lebih cenderung pada baik itu pengetahuan, sikap, dan praktik, ya. Demikian juga karakter, lebih pada pengetahuan, sikap-sikap, kemudian juga keterampilan-keterampilan harus dimiliki. Kalau moral lebih cenderung pada konteks dominan kognitif. Kognitif itu pengetahuan, ya. Apa, mengapa, itu adalah kognitif. Kemudian juga etika, juga termasuk juga bagian kognitif. Nah, tujuan akhir kalau akhlak itu tujuannya adalah sesuai dengan konsep dalam tujuan pendidikan Islam. Apa itu? Al-insan kamil. Al-insan al-kamil. Tujuannya adalah mencapai manusia yang paripurna. Mencapai tujuan manusia yang seutuhnya. Yang tidak hanya berorientasi pada dunia, tapi juga berorientasi akhirat. Jadi tidak sekuler. Nah, ini tidak sekuler. Nah, karakter, moral, etika yang terdapat dalam pemikiran Barat itu cenderung sekuler. Karena mereka berusaha memisahkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Antara urusan-urusan agama dan urusan-urusan lainnya, ya. Antara urusan agama dan urusan kemasyarakatan. Nah, ini dalam konteks Barat misalkan tidak bisa dilepaskan dalam sejarah Barat, di mana sejarahnya adalah agama, dalam hal ini Kristen, tidak mampu menyesuaikan dengan konteks rakyatnya, sehingga muncullah istilah-istilah inkuisisi, ya. Kalau saudara pernah dengar itu, bahwa para pendeta menciptakan beragam alat-alat untuk menyiksa orang yang menentang pandangan gereja. Walaupun pada saat itu pandangannya terkalahkan oleh pengetahuan. Nah, itu karakter, moral, dan etika. Kemudian kalau akhlak itu, malak itu apa ya? Sudah harus menjadi jiwa mendarah daging, lah. Menjadi kebiasaan yang memang habit, ya, dengan kehidupannya. Sudah menjadi ruh jiwanya.
Nah, kemudian kalau akhlak itu juga orientasinya adalah pada bukan hanya kehidupan dunia, juga pada kehidupan akhirat. Nah, nanti ini masih banyak ya, nanti silahkan dipelajari terkait dengan bagaimana kita mengimplementasikan pendidikan akhlak dalam Al-Quran dan Al-Hadis ini. Oke ya, tadi sudah sampaikan beragam pandangan ya. Kalau ada hal-hal yang didiskusikan, terutama kepada yang hari ini presentasi, kalau ada pertanyaan disilahkan. Ya, silahkan. Mungkin cukup sekian dulu presentasinya ya. Silahkan kalau ada hal diskusikan. Saya Pak Dokter. Ya, silahkan Pak Jamaludin, nanti ditanggapi oleh Pak Asep atau tadi Pak siapa tuh? Pak Muhammad. Pak Muhammad. Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Begini Pak dosen, Bapak Ibu yang saya hormati dan Pak dosen yang saya hormati pula, kita tentu sudah sangat akrab ya dengan beberapa ungkapan para ulama itu yang berkaitan tentang masalah adab dulu baru berilmu. Di antaranya yang mengatakan bahwa ta'allamul adaba qabla an tata'allamul ilma. Pelajari adab dulu sebelum mempelajari ilmu. Kemudian ada pula ungkapan yang dinisbatkan kepada sebagian ulama salaf, al-adabu fawqal ilmi. Adab itu berada di atas ilmu. Bahkan Imam Malik rahimahullah juga pernah berpesan kepada seorang pemuda Quraisy itu, ta'allamul adaba qabla an tata'allamul ilma. Pelajari adab sebelum engkau mempelajari ilmu. Jadi ungkapan-ungkapan tersebut menunjukkan betapa tinggi kedudukan adab di dalam tradisi keilmuan Islam. Jadi hampir semua lembaga pendidikan Islam menjadikannya sebagai prinsip dasar dalam proses belajar, kalau yang saya tahu begitu. Namun ketika kita mengkajinya dalam perspektif studi Al-Quran dan Hadis, akan muncul ruang diskusi yang menarik untuk kita diskusikan barangkali pada kesempatan ini. Apakah para ulama itu benar-benar bermaksud bahwa seseorang harus menyelesaikan belajar adab terlebih dahulu, baru kemudian belajar ilmu? Ataukah yang dimaksud adalah bahwa setiap proses pencarian ilmu harus selalu dihiasi dengan adab? Jadi pertanyaan ini barangkali menjadi penting karena jika dipahami secara tekstual akan muncul beberapa persoalan kan? Misalnya, bagaimana seseorang mengetahui mana yang termasuk adab jika ia belum memiliki ilmu? Bukankah adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah, adab kepada guru, adab kepada orang tua, bahkan adab bermasyarakat, semuanya itu dijelaskan melalui Al-Quran dan As-Sunnah dan penjelasan juga para ulama. Jadi dengan kata lain bahwa pemahaman tentang adab sendiri membutuhkan ilmu. Jadi yang ingin kita diskusikan barangkali, saya juga masih mencari ini masalah ini. Ya, saya juga pernah bertanya kepada teman-teman yang sudah menjadi ustadz-ustadz, apakah ungkapan belajar adab dulu baru belajar ilmu itu merupakan konsep normatif yang memiliki landasan eksplisit dalam Al-Quran dan Hadis, ataukah merupakan metode pendidikan atau manhaj tarbawi yang dirumuskan oleh para ulama? Selanjutnya, apakah hubungan antara adab dan ilmu itu bersifat hierarkis atau justru bersifat integratif, sehingga keduanya harus dipelajari dan diamalkan secara bersamaan? Jadi barangkali itu Pak Doktor yang bisa saya sampaikan sebagai ruang diskusi kita pada kesempatan ini, barangkali seperti itu. Terima kasih Pak dosen. Ya, ini cukup menarik ya. Jadi saya tidak mengulas, mungkin langsung dijawab oleh Pak Asep atau Pak Muhammad. Silahkan Pak. Saya bukan menjawab ya. Paling tidak sebetulnya setuju dengan apa yang dikatakan Bapak Jamaludin bahwa ini adalah prinsip utama dalam kita mencari ilmu. Jadi adab itu
didahulukan baru berilmu. Ada perkataan Imam Malik, dulu ibuku menyuruhku untuk mendatangi majelis. Dia berkata, belajarlah adabnya dulu, baru ilmunya. Iya. Itu perkataan Imam Malik yang yang mengedepankan adab. Iya. Jadi adab ini sangat berkaitan dengan akhlak ya. Karena akhlak tempatnya di hati, sedangkan adab itu kan perilakunya gitu ya, perilakunya. Iya. Jadi ini mau tidak mau adab ini langsung berkaitan dengan dengan bedanya akhlak, adab dengan etika adalah karena adab itu atau akhlak ini dimulai dengan ibadah keseharian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi langsung masuk gitu, ketika langsung ada ilmu itu langsung masuk. Jadi penting sekali karena adab ini berkaitan dengan ibadah keseharian kita gitu. Barangkali itu boleh ditambahkan Pak Muhammad. Ya, silakan Pak Muhammad. Cukup Pak Ustadz menyimak dari Pak Kiai Asep, enggak? Jadi ini sebuah pernyataan yang baik ya. Tapi saya cenderung yang di akhir itu artinya apakah hubungan antara adab dan ilmu itu vertikal apa integratif gitu ya. Iya. Saya lebih cenderung pada memahami hubungan integratif. Artinya memang pandangan-pandangan ulama itu ada yang menegaskan adab dulu baru ilmu. Nah, tetapi saya lebih memahami bahwa kecenderungan proses pembelajaran itu beriringan. Artinya kita tetap belajar akhlak itu bukan pada belajar teori ya. Karena siapapun secara teoritis memang orang sudah tahu bahwa pondasi sebuah keluarga, pondasi sebuah masyarakat, bahkan pondasi sebuah negara itu akhlak. Innamal umamu mabagyat fa inhabu zahabat ahlakum zahabu. Jadi kalau sebuah negara tidak memiliki akhlak, maka itu adalah tinggal menunggu kehancurannya. Nah, kalau kita lihat dalam konteks sejarah Islam, ketika awal-awal perkembangan, ya misalkan ada dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, itu awal-awalnya sangat menegaskan konteks-konteks nilai-nilai baik. Tapi di akhirnya itu akhlaknya menjadi tidak baik, karena kemudian menjadi hancur. Dan kemudian sebagai alat juga, kita juga harus memahami bahwa ketika anak usia 0 sampai 2 tahun dan sampai seterusnya, itu sangat ditekankan tentang nilai-nilai tauhid. Nilai tauhid ini merupakan juga pondasi dari akhlak. Nah, dalam tauhid itu kan ada konteks misalkan arkanuddin ya, disebut dengan iman, Islam, dan ihsan. Nah, orang kalau sudah memahami ihsan, tetapi diimplementasikan dalam akhlaknya, saya sebenarnya menurut saya sudah cukup ya. Nah, tapi ihsan ini kan sesuatu yang memang sangat terkait dengan rasa gitu ya. Jadi harus dilatih. Karena dilatih inilah sebenarnya kemudian pendidikan akhlak itu harus memiliki contoh. Maka dalam Al-Quran dijelaskan wa innaka la'ala khuluqin azim. Artinya ketika kita menjadi guru harus menjadi pribadi yang siap dicontoh. Karena guru di situ adalah memiliki nilai-nilai keutamaan. Nah, jadi hubungan ini adalah hubungan integratif ya. Karena kita di samping belajar akhlak juga harus belajar ilmu-ilmu yang terkait untuk kemampuan kita menguasai hal-hal yang lain ya, agar nilai-nilai akhlak ini juga terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin itu ya terkait dengan bahasan kita pada hari ini, Pak
Jamaluddin. Mudah-mudahan nanti bisa mencari referensi yang lain ya, referensi yang memadai, karena yang disebut dengan ilmu yaitu memang tidak ada selesainya gitu ya. Oke, teman-teman sekalian, mungkin kita cukupkan dulu pertemuan kita pada hari ini, karena yakin nanti akan ada pertemuan lagi agar bisa istirahat dulu, mempersiapkan pertemuan yang akan datang. Dari saya cukup sekian ya. Jangan lupa untuk mengisi kehadiran dan memantau kelas kita setiap saat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangan. Terima kasih atas presentasi yang sudah diberikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi